Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Pernah nggak sih Bapak Ibu dengar cerita tetangga yang kaya malah dapat bantuan sosial, sementara yang miskin beneran gitu ya malah nggak dapet gitu? Atau pernah dengar data pemerintah di satu kementerian itu berbeda dengan kementerian lainnya? Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas solusi besar begitu ya dari masalah tersebut. Namanya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau biasa disingkat dengan DTSEN. Kenapa ini penting ya? Bapak Ibu, silahkan tonton video ini sampai habis. Jadi Bapak Ibu sekalian, sederhananya DTSEN adalah basis data induk yang sangat besar dan komprehensif begitu ya tentang seluruh penduduk yang ada di Indonesia dari aspek sosial dan ekonomi. Ingat kuncinya berbasis NIK ya, nomor induk kependudukan. Jadi semua data dari diri kita, kondisi rumah, status pekerjaan, pendidikan, hingga akses layanan dasar, semuanya itu terangkum di DTC. Kenapa kita butuh data tunggal, Bapak Ibu? Karena selama ini setiap kementerian atau lembaga itu punya data masing-masing. Kementerian Sosial punya DTKS dulu ya, BPS punya Regsosek, dan ada juga data P3KE untuk kemiskinan ekstrim. Hasilnya apa? Data sering menjadi tumpang tindih, ya, tidak nyambung dan tidak update. Nah, ini yang bikin program pemerintah jadi banyak salah sasaran. Ujung-ujungnya yang berhak malah terlewatkan begitu saja, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, DTSEN itu datang untuk apa ya? Mengintegrasikan, ya. Semua data itu menjadi satu sistem terpadu. Tujuannya cuma satu, membuat kebijakan atau terutama bantuan sosial dan program pengentasan kemiskinan menjadi tepat sasaran ya. Kalau datanya akurat, maka pemerintah tahu persis siapa yang paling membutuhkan bantuan ya. Semua penduduk Indonesia ya, siapa saja yang datanya masuk ke DTSEN ya, semua ya, seluruh penduduk Indonesia yang sudah punya NIK tentunya. Data itu bukan cuma berisi orang miskin, tapi dibagi ke dalam beberapa kategori status sosial ekonomi ya, mulai dari miskin ekstrim, hampir miskin, hingga golongan menengah ke atas. Nah, ini penting Bapak Ibu ya, karena data tersebut akan jadi landasan utama untuk semua perencanaan program pembangunan dan perlindungan sosial ya, dari pusat hingga ke daerah. Tidak ada lagi pakai data lama atau data sendiri-sendiri. Nah, ini adalah bagian dari upaya negara untuk mewujudkan tata kelola data yang mudah-mudahan menjadi lebih baik. Jadi, apa sih manfaat DTSEN buat kita sebagai masyarakat? Nah, pertama, Bapak Ibu sekalian, dalam konteks penyaluran bantuan, maka mudah-mudahan lebih akurat. Kalau memang Bapak Ibu berhak, peluang dapat bantuan akan jauh lebih besar dan tentunya tepat sasaran ya, mudah-mudahan. Yang kedua, kebijakan lebih tepat sasaran. Jadi pemerintah bisa merancang sebuah program, misalnya pelatihan kerja, beasiswa atau pembangunan sosial berdasarkan data demografi dan ekonomi yang sangat detail dan real time ya, begitu Bapak Ibu sekalian. Dan mudah-mudahan dengan kehadiran data tunggal sosial ekonomi nasional ini menjadi trigger ya bagi kita semua untuk menghadirkan data yang lebih tepat sasaran ya. Gimana menurut Bapak Ibu? Sudah lebih paham ya terkait apa itu DTSEN? Data ini adalah masa depan tata kelola bantuan sosial, dan Bapak Ibu jika merasa video ini bermanfaat ya, silahkan like dan share kepada rekan-rekan, saudara, tetangga atau siapapun yang mudah-mudahan bisa membantu mereka dalam memahami DTS ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.